Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang membawa balita, mohon untuk dikondisikan tangan. Sholat kita setahun sekali, jadi untuk menjaga kekhusyuan, ketenangan, mohon untuk dijaga anak-anaknya, balitanya dikondisikan. Kemudian sholat kita hari ini terdiri dari 2 rakaat, sekedar mengingatkan karena setahun sekali. Terdiri dari 2 rakaat. Rakaat yang pertama terdiri dari 7 takbir tanpa takbiratul ihram. Jadi kalau dengan takbiratul ihram jadi 8. Satu belum kali itu. Dan rakaat yang kedua terdiri dari 5 takbir tanpa takbir perpindahan. Jadi kalau dengan takbir perpindahan jadi 6. Sofatin sofatin faidah tasiyat sufin makanan salat. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنكرمك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidhin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidhin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa nabariku masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alayhim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alayna hisabahum. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi
عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini, kita berkumpul dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan teladan dari sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita melalui pendidikan rohani selama 30 hari kurang lebih lamanya, kita dididik di dalam sebuah madrasah yang bernama Madrasah Ramadaniyah, Madrasah Ramadan. Disitulah kita dididik. Dan hari ini adalah waktunya kita kenaikan kelas. 30 hari kita dididik, maka hari ini saatnya kita naik kelas. Setidaknya ada 5 hal yang patut kita renungi pada kesempatan berbahagia pada hari besar hari raya kita hari ini. 5 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengawali pada perintah siam Ramadan dengan ketakwaan dan mengakhirinya pula juga dengan ketakwaan. Allah berfirman di dalam kitabnya yang barangkali sudah begitu familiar di telinga kita. Allah mengawali: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu awal surat tentang puasa. Dan kemudian Allah akhiri ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan. Allah bentuknya: kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Diawali ayat puasa dengan ketakwaan, diakhiri surat tersebut, ayat tersebut juga dengan ketakwaan. Jadi hakikatnya para hadirin, ayat itu seolah menyiratkan kepada kita bahwa awal dari ibadah puasa adalah takwa, berakhir pun juga dengan ketakwaan. Jadi ibarat perjalanan takwa ke takwa yang lebih sempurna. Perjalanan dari takwa ke takwa yang lebih sempurna. Jadi para hadirin, di dalam bulan Ramadan kita tidak hanya diperintah untuk tidak makan dan tidak minum saja. Bahkan itu bukan inti dari ibadah puasa sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadisnya. Akan tetapi inti dari ibadah puasa adalah seseorang menahan hawa nafsunya. Kemudian untuk tidak berkata kotor, menjauhi kemaksiatan, diperintahkan untuk banyak baca Quran, untuk melaksanakan sholat malam, dan untuk memperbanyak sedekah. Itulah inti dari puasa.
Kalau kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu untuk apa? Allah telah menjawab di dalam kitabnya, la'allakum tattaqun. Semua itu agar kalian menjadi bertakwa. Bukan turun berat badannya, tapi agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuannya, itulah goalnya. Dan madrasah Ramadan adalah madrasah jiwa, di mana kita digiring, dikondisikan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi wa laysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW, barang siapa di bulan Ramadan tidak meninggalkan ucapan dusta bohong, sama saja antara bulan Ramadan dengan bulan lainnya tidak meninggalkan ucapan dusta, mesti bercanda. Karena kebohongan itu dilarang, apakah dalam keadaan serius, apakah dalam keadaan bercanda, apalagi serius, dilarang. Dan meninggalkan perbuatan dosa, kata Nabi SAW, Allah gak punya kepentingan membalas seseorang dengan pahala di sisinya. Itulah maksud bahwa Allah menginginkan hambanya lebih dekat kepadanya. Kemudian perkara yang kedua, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan kita diperintah banyak doa. Bulan diperintah kita banyak doa. Dan ada 3 golongan yang apabila berdoa tidak bakal Allah tolak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Di dalam surat yang Allah berbicara tentang puasa Ramadan, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ah. Allah mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau seorang atau hambaku bertanya tentang diriku, maka kata Allah, sesungguhnya aku dekat. Kalau hambaku bertanya tentang diriku, jawab, sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Allah mengabulkan semua permintaan orang yang memohon kepadanya. Di dalam surat itu, di dalam ayat itu, para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah mengisyaratkan betapa dirinya dekat dengan hambanya. Akankah kemudian kita menjauh dari Rabb kita? Allah sudah berkenan untuk mendekatkan dirinya. Namun begitu banyak seorang hamba memilih justru menjauh dari Rabbnya. Tentu bukan demikian para hadirin. Ayat ini mesti terletak pada susunan ayat-ayat puasa. Akan tetapi ayat itu menyiratkan bahwa Allah dekat sepanjang masa. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Bukan hanya kita berdoa banyak di bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan berkurang gratis kita berdoa kepada Allah, tidak demikian para hadirin. Akan tetapi kita dianjurkan banyak doa bahkan sepanjang tahun kita. Itulah hikmah yang bisa kita petik para hadirin. Kemudian perkara yang ketiga, pada hari ini kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan oleh Allah di dalam kitabnya. Allah berfirman, walitukabbirullaha ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir kita sampai imam dan khatib itu naik di atas mimbarnya berakhir. Kalau pada hari salat Idul Adha kita dianjurkan banyak bertakbir sampai hari tasrik yang terakhir. Kalau Idul Fitri sampai batasnya adalah imam atau khatib naik di atas mimbar, disitulah dia berhenti bertakbir. Allah berfirman, maka hendaknya kalian memperbanyak takbir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Jadi hikmah dari takbir adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur apa? Rasa syukur karena kita diberikan kemudahan menjalankan ibadah Ramadan.
Kemampuan kita sehebat apapun ibadah yang kita lakukan itu bukan semata-mata daya dan upaya yang ada pada diri kita, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah. Akan tetapi semua itu adalah kemudahan yang Allah berikan. Berapa banyak orang di luar sana yang secara fisik mungkin lebih kuat daripada fisik kita, akan tetapi dia tidak mampu menjalankan ibadah siang yang wajibnya, apalagi yang sunnah-sunnahnya. Yang wajibnya tidak sanggup, apalagi yang sunnah. Padahal secara fisik dia kuat, secara waktu dia punya kesempatan lebih banyak. Pekerjaan mungkin tidak seberat pekerjaan yang kita kerjakan, akan tetapi memang Allah tidak mudahkan dia menjalankan ibadah Ramadan, sehingga lebih banyak dia tidak berpuasa ketimbang dia berpuasa. Itu mengapa kemudian Allah perintahkan kita memperbanyak takbir sebagai bentuk rasa syukur kita di antara orang yang Allah mudahkan menjalankan ibadah hingga akhir. Inilah batas akhirnya para hadirin. Kemudian yang keempat, kita bisa merenung dari hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakatul fitr. Zakat sebagai persucian bagi mereka yang menjalankan siam. Zakat yang diperintahkan karena kita kembali berbuka. Kita kembali berbuka sehingga diperintahkan kita mengeluarkan zakatul fitr. Dan sebagai bentuk penutup kekurangan dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Tentu tidak satu pun di antara kita yang berani mengklaim ibadah puasa kita tahun ini sempurna 100%. Tidak, para hadirin. Selama ada hawa nafsu dalam diri kita, maka tidak ada ibadah yang akan sempurna untuk kita kerjakan. Kita sholat fardu, kita disunahkan sholat qabliyah setelahnya, atau sholat ba'diyah setelahnya, sebagai bentuk penutup kekurangan yang dia lakukan selama melakukan sholat fardu. Kita melaksanakan ibadah puasa, Allah perintahkan setelahnya zakatul fitr. Allah perintahkan kita membayar menunaikan zakat, dan dianjurkan kita untuk juga sedekah. Semua itu dalam rangka menutup celah kekurangan yang memang pasti tidak sempurna dari ibadah yang kita kerjakan, para hadirin. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, hendaknya kita merenungi tentang sebuah pertanyaan. Apakah kita hari ini benar-benar naik kelas? Pertanyaan besarnya adalah bukan apakah Ramadan telah berakhir, akan tetapi pertanyaan besarnya adalah karakter apa yang terbentuk dalam diri kita setelah berakhirnya Ramadan. Apakah karakter Ramadan terbentuk dalam diri kita atau tidak? Itu pertanyaan yang besar, itu pertanyaan besar para hadirin. Sebab Allah menghendaki dari ibadah atau rangkaian ibadah selama 30 hari agar kita bertakwa. Selepas bulan Ramadan bertakwa gak? Yang laki-laki makin rajin ke masjid gak sholat 5 waktunya? Yang perempuan selesai Ramadan jadi pakai jilbab enggak? Apa masih terbuka auratnya? Disitulah seseorang dinilai lulus naik kelas atau enggak. Karena inti dari ibadah siam Ramadan agar kita bertakwa. Bukankah ayat itu begitu kuat tertanam dalam benak kita, la'allakum tattaqun? Itu ayat begitu populer, Pak hadirin. Ada pun makna yang terkandung di dalamnya, banyak manusia lalai darinya. Sebetulnya rangkaian Ramadan ini membentuk diri kita, sehingga kita naik kelas atau tidak, kitalah yang paling tahu tentang diri kita. Apakah kita mungkin tinggal kelas yang belum tentu bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya, para hadirin. Para hadirin sidang sholat Id rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kitalah yang harus menilai diri kita. Apakah makin rajin sholat 5 waktu kita ke masjid? Apakah kita makin rajin untuk melaksanakan qiyamul lail? Apakah kita rajin untuk bersedekah setelahnya? Semua amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, kita lihat. Apakah diterima amal-amal kita selama bulan Ramadan? Kata Imam Hasanul Basri rahimahullah ta'ala,
Inna min jazail amal al-amalu ba'dahu. Di antara bentuk balasan Allah terhadap amal seorang hamba, Allah jadikan dia mudah mengamalkan kebaikan setelahnya. Tanda para hadirin salah satu tentu diterima atau tidaknya amal soleh kita, perkara baik yang kita tidak ada yang tahu seorang pun. Akan tetapi ada beberapa tandanya. Kata Imam Hasanul Basri, di antara bentuk balasan Allah terhadap amal yang diterima, Allah akan mudahkan dia mengamalkan amal soleh setelahnya. Di antara bentuk tanda jika sholat fardu kita diterima, Allah mudahkan kita setelahnya untuk berzikir setelah sholat. Setelah berzikir setelah sholat, Allah mudahkan lagi kita untuk sholat sunnah ba'diyah. Setelah kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, Allah mudahkan lagi untuk kita menjauhi perbuatan keji dan munkar. Begitulah contoh, jika satu amalan kita diterima akan multi efek, memberi kekuatan, motivasi untuk melakukan amal-amal soleh setelahnya. Akan tetapi, jika kita melakukan satu amal kebaikan itu tidak mendorong kita melakukan kebaikan lainnya, itu pertanda para hadirin, pertanda jika amal kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu seorang hamba begitu bergantung kepada amalannya, sebab dia tidak akan masuk surga kecuali dengan amalannya. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga dengan apa-apa yang pernah kalian kerjakan. Para hadirin sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka setiap diri kita merenung kepada Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua amalan kita diterima. Qiyam kita, qiraat Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu orang-orang saleh membutuhkan waktu 6 bulan setelah berakhirnya Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal-amal soleh yang mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa celaka seorang hamba sampai menjalankan puasa, menahan lahwa nafsunya, menjalankan perintah-perintah Allah di dalam bulan tersebut, ternyata tidak diterima satupun para hadirin. Betapa celaka seorang hamba. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kalaulah kita sudah menjalankan Ramadan dengan baik, banyaklah memuji Allah. Akan tetapi jika kita belum menjalankannya dengan baik, memohonlah kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus al-a'la wa na'udzu bika minan nar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana lil Qur'an ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana lil Qur'an wa sadaqatana ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap khutbah Idnya, pesan yang Nabi tujukan khusus kepada kaum perempuan. Nabi kita berpesan dan disebutkan dalam riwayat bahkan beliau mendatangi barisan wanita agar pesannya lebih terdengar, agar pesannya bisa diambil pelajaran oleh kaum perempuan. Bagi kaum perempuan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara singkat, ketika beliau diberangkatkan dalam proses Mi'raj, diangkat ke Sidratul Muntaha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni ra'aitu aktsara ahli nar an-nisa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang aku lihat di dalam neraka kebanyakan penduduknya adalah kaum perempuan. Kata Nabi SAW, aku melihat neraka dan kebanyakan penduduknya adalah perempuan. Kaum wanita sahabiah pun bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penasaran dengan apa yang Nabi lihat, karena sebab apa penduduk neraka mayoritas perempuan? Sahabiat bertanya, ya Rasulullah, tidak tersinggung. Mereka bertanya ingin tahu, bukan baper, bukan merasa diskriminasi, bukan. Sahabiat kala itu mendengar nasihat Nabi-nya, mereka bertanya ingin kejelasan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah kebanyakan perempuan kufur kepada Allah? Kata Nabi, bukan. Kata Nabi, bukan karena kebanyakan perempuan kufur, bukan. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walakin yakfurnal asyir, mereka tidak pandai bersyukur dan berterima kasih dengan kebaikan suaminya, kebaikan sepanjang tahun yang diberikan suaminya. Ada satu kesalahan yang dilakukan suaminya, dan dia manusia biasa, dia menikah bukan dengan malaikat, tapi dia menikah dengan anak Adam, berpotensi melakukan kesalahan, bukan sekali, mungkin berkali-kali kesalahannya. Ketika dibandingkan dengan kebaikannya sepanjang tahun, kesalahan itu mestinya tidak mendominasi. Dari situlah kemudian mereka, kata Nabi SAW, yakfurnal asyir, karena sebab banyak dari kalangan wanita, istri maksudnya, tidak pandai berterima kasih dengan suaminya. Para hadirin sidang sholat Id, itulah pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini terdorong ingin saya sampaikan kembali untuk menyambung lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.